Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GBDI LSAD Magelang. Kita kembali bersyukur karena berjumpa dalam pembacaan Renungan 79 setiap hari, dan kita tetap belajar yang mengubahkan. Hari ini sampai bacaan kita di Lukas pasal 7. Saya mengambil di perikop ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya dengan cepat, kita menyimak firman Tuhan ini. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, ini adalah kisah yang luar biasa di mana seorang perwira, seorang yang punya kedudukan, punya jabatan, tetapi punya pribadi yang luar biasa. Saya mengambil tema di dalam pembacaan kita hari ini, yaitu bukan Tuan biasa. Mari terus tetap belajar untuk kita diubahkan lewat firman Tuhan dengan belajar 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA, ya. Observasi tentang tokoh yang kita dapat pelajari dalam pembacaan ini, ada Tuhan Yesus, ada perwira, ada tua-tua Yahudi, dan juga ada hamba yang sakit, ya, hamba dari perwira itu sendiri. Nah, peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Mari kita interpretasi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Seorang perwira ini adalah seorang yang punya kedudukan, ya. Di mana dalam kisah ini perwira ini begitu peduli dengan hambanya yang sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah perhatian seorang perwira, seorang atasan, seorang tuan ini, seberapa dalamnya dia begitu peduli dengan bawahannya, dengan hambanya. Mengapa dia begitu peduli dengan bawahan atau hambanya ini? Kalau kita melihat di ayat yang kedua, karena hambanya yang sakit ini adalah seorang hamba yang sangat dihargai oleh sang perwira ini. Dia sekalipun seorang yang punya jabatan, tetapi kalau kita melihat hatinya tetap punya rasa iba kepada pegawainya. Bisa saja Bapak Ibu bahwa pimpinan yang punya nama, ya, dia punya jabatan tinggi, bisa saja dia menyuruh orang lain untuk memperhatikan hambanya ini, atau bisa jadi terjadi sebaliknya, dia bisa saja cuek, acuh tak acuh, biarkan saja, dia hanya seorang bawahan, kan selama ini aku sudah menggaji dia, ya, dia sudah ikut makan bersama-sama di rumahku dan lain sebagainya. Bisa saja alasan-alasan ini keluar dari seorang majikan, seorang tuan yang punya kedudukan tinggi, ya, yang punya jabatan yang mungkin orang lain sangat hormat, sangat tunduk, dan bahkan sangat takut kepada dia. Tetapi benar-benar luar biasa, mengapa saya memberikan tema yaitu bukan Tuan biasa.
ya. Karena hal-hal yang dimiliki dari karakter sang perwira ini patut menjadi teladan, patut menjadi contoh bagi pembaca dan juga bagi para bawahannya pada waktu itu, ya. Nah, itu sebabnya kita bisa dikatakan bahwa dia seorang tuan yang hebat, tuan yang luar biasa, tuan yang istimewa. Apa keistimewaan daripada perwira ini, Bapak Ibu? Dia adalah perwira tinggi pemerintahan Romawi, ya. Seorang perwira ini adalah mengepalai kurang lebih 100 orang prajurit, ya. Jadi bukan pejabat yang rendah, ya. Dia juga adalah tertulis dalam salinan-salinan yang lain itu adalah dia bukan orang Yahudi. Tetapi dia bukan orang Yahudi, tetapi dia sangat dikasihi oleh orang-orang Yahudi. Itu di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Mengapa orang-orang Yahudi sangat baik, sangat respect kepada dia padahal dia bukan orang Yahudi? Itu karena perbuatan baiknya. Karena apalagi dia adalah satu sosok pemimpin yang bisa memberikan teladan, ya. Nah, kemudian keistimewaan dari perwira ini, dia adalah seorang pemimpin yang menghargai bawahannya. Tentu saja orang lain juga melihat bagaimana dia berusaha, bagaimana supaya bawahannya tadi, supaya hambanya ini sembuh, ya. Dia mencari informasi, bahkan setelah tahu informasi ada Yesus ada di kota itu, dia cepat-cepat menyuruh orang suruhannya bertemu dengan Yesus supaya mau datang ke rumahnya. Tetapi di ayat 6 dan ayat yang ke-7 bahwa dia ketika Yesus sementara perjalanan menuju ke rumahnya, tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan, bahkan aku sendiri tidak layak untuk menjumpai Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini adalah satu contoh dia seorang perwira yang memiliki kerendahan hati. Di ayat yang kemudian, di ayat 8 sampai ayat yang ke-10, dia juga percaya bahwa Yesus itu mempunyai otoritas tertinggi atas apapun dan atas siapapun. Itu sebabnya mengapa dia memberikan kepercayaannya penuh kepada Yesus. Karena dia percaya kalau Yesus mau berbicara apa saja, perkataannya yang keluar dari mulut Yesus pasti itu mengandung kuasa, dan siapapun atau apapun, ya, yang diciptakan oleh Tuhan itu tunduk. Bukan hanya manusia yang tunduk, setan-setan pun tunduk kepadanya. Bahkan alat-alat benda-benda ciptaannya pun tunduk, ya. Satu contoh ketika badai yang mengamuk itu, Tuhan mengucapkan kata diam dan badai itu bisa diam dan kembali tenang. Kita lihat kepercayaan dari perwira ini, dia percaya otoritas yang tertinggi dimiliki oleh Yesus, dan dia percaya bahwa hambanya itu ketika ada ucapan yang keluar dari mulut Yesus, pasti hambanya akan mengalami kesembuhan. Nah, sebagai otoritas tertinggi, perwira ini juga percaya bahwa perkataan Yesus ini mengandung kuasa yang sanggup menjamah dan menyembuhkan hambanya. Dampak dari iman perwira ini di ayat yang ke-10 terbukti bahwa hambanya disembuhkan. Meskipun Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, seperti permintaan atau permohonan perwira ini, tidak perlu susah-susah datang ke rumah saya. Cukup perkataan, satu kata saja supaya hambaku sembuh. Ini adalah iman yang luar biasa. Bahkan Yesus sendiri memuji iman daripada perwira ini. Di antara seluruh kaum Israel tidak ada orang yang memiliki iman seperti perwira ini. Padahal perwira ini bukan orang Yahudi, tetapi imannya dipuji oleh Tuhan. Aplikasi yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu, jadilah tuan yang baik bagi bawahan-bawahan kita. Menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan. Memandang bawahan atau para pegawai kita sebagai rekan sekerja yang dipercayakan oleh Tuhan. Bagaimana mereka sebagai seorang pekerja, sebagai seorang hamba juga sudah membantu para majikan itu bekerja menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sebagai tuan menjadi teladan, bukan hanya dalam hal pekerjaan tetapi dalam hal iman. Dia menjadi teladan dan juga dalam ucapan dan tindakan
juga menjadi teladan. Kita akan membaca apa nasihat Rasul Paulus kepada tuan-tuan atau kepada para majikan dalam Efesus 6 ayat 8 sampai 9. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Kita bersyukur bahwa setiap nasihat firman Tuhan ini tentu saja mendatangkan perubahan, pembaharuan. Bagaimana cara pandang kita kalau Tuhan mengizinkan kita ada di posisi teratas sebagai tuan, sebagai majikan. Mari kita memandang ke bawah, menganggap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bekerja dengan kita itu adalah sebagai rekan kerja yang dipercayakan Tuhan untuk turut bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi teladan bagi mereka, menjadi berkat bagi mereka, supaya apa? Berkat Tuhan juga senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap pemberitaan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang saat ini mungkin Tuhan percayakan ada di teratas, posisi yang di atas. Tetapi kami boleh belajar tetap memperhatikan, mengasihi, menghormati, dan menghargai orang-orang yang ada di bawah kami. Sebab di pemandangan Allah, baik tuan maupun hamba di hadapan-Mu sama. Kami bersyukur buat firman-Mu supaya kami tetap mengikuti teladan-teladan Tuhan dalam firman Tuhan yang kami boleh dengar. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, untuk kami semakin mencintai firman Tuhan yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, Kau berikan kepada kami umat-umat-Mu perisai keselamatan-Mu. Tangan kanan-Mu menyokong kami umat-umat-Mu. Kemurahan-Mu membuat kami umat-umat-Mu besar. Terima kasih, kami sambut firman-Mu, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.